Halo guys, apa kabarnya nih? Gimana nih tadi kita kayaknya udah bahas kasus dan nilai-nilai yang ada di Smart ASN ya. Kata-kata kuncinya juga udah kita pelajarin. Dan ngomongin Smart ASN, aku jadi inget nih. Seminggu yang lalu tuh aku ngebantuin ibuku bikin perpanjangan SIM. Dan mungkin karena orang tua agak sedikit susah ya buat pakai aplikasi-aplikasi gitu. Aku bantuin ibuku buat daftar aplikasi, download aplikasi. Ternyata gampang banget. Bisa upload foto sendiri. Mana di aplikasinya tuh nggak ada nge-lag juga sama sekali. Terus bayarnya ya udah transfer aja. Nggak ada tuh kayak harus bayar cash lagi ke kantor lagi. Tiba-tiba SIM-nya udah jadi coba. Teman-teman, kalau kita ingat kasus Smart ASN, ada yang punya pengalaman lagi nggak? Aku nih Del, tapi ini pengalamannya agak berlawanan nih sama kamu. Kalau aku punya pengalaman saat mengurus paspor, karena kebetulan aku itu butuh paspornya untuk perpanjangan, itu butuh cepat. Jadi aku pilih yang untuk percepatan. Dan di situ memang sudah lebih cepat ya karena untuk pengurusan pendaftarannya karena kita udah pakai online, antrian online, kemudian pembayarannya juga tinggal transfer aja. Tapi saat on the spot kita mau ambil paspornya itu dari pihak imigrasinya menyatakan bahwa di sana ada gangguan. Jadi walaupun aku udah bayar untuk percepatan tambahan biaya itu tetap aku nggak bisa ambil gitu. Dan dari pihak imigrasinya juga lepas tangan. Jadi ini salah satu kesan yang cukup buruk selama aku mengurus paspor. Karena ini baru pertama kali juga untuk perpanjangan lewat jalur percepatan dan mereka lepas tangan gitu karena itu juga salah mereka karena sistemnya down. Nah, kalau aku tuh mungkin dari aku agak bad practice ya dari Smart ASN. Kalau teman-teman yang lain ada lagi nggak? Kalau aku sih terakhir ngurus dokumen itu SKCK ya. Jadi aku waktu itu ke Polres, tapi waktu itu berjalan dengan baik sih karena em, semua proses administrasinya, mulai ngupload dokumen-dokumen yang diperluin, itu semuanya lewat aplikasi, dan kita nyampe sana tinggal bilang aja ke polisi setempat kalau misalnya kita udah melakukan pendaftaran administrasi lewat online gitu. Dan aplikasinya juga nggak ada error atau segala macamnya. Jadi selesai kita itu dapat nomor antrian, terus kita tinggal duduk nunggu SKCK-nya jadi. Dan itu walaupun Polresnya rame banget bisa dibilang, tapi nunggunya juga nggak lama, hanya sekitar 30 menit, duduk, terus dipanggil nomor antriannya dan dapet sih. Mungkin kalau teman-teman yang lain terakhir ngurus dokumen gitu, apakah baik juga atau mungkin masih ada pengalaman buruknya ya? Ya, kalau aku sih sayangnya pengalaman buruk ya. Aku pernah kehilangan kartu ATM aku dan untuk mengurusnya itu harus datang ke Polresnya. Em, dan ya setelah nanya-nanya teman, ya sayangnya katanya sih kalau mau mengurus dokumen surat keterangan kehilangan itu harus ada salam tempelnya. Jadi ya mau nggak mau gimana aku kasih itu rasanya nggak enak juga sih. Tapi ya mau gimana lagi kan kita perlu untuk ganti kartu ATM ya. Kalau aku sih terakhirnya pengalamannya itu ya. Wah, kalau aku sih agak beda ya. Ini pengalaman baik sih, karena waktu itu sempet ganti KTP, karena KTP yang lama itu udah rusak kan. Fotonya udah buram, tulisannya udah nggak jelas. Terus waktu itu aku coba daftar secara online di di Dukcapil buat bikin KTP baru. Jadi semua dokumen tinggal upload aja, terus tinggal upload bukti foto kalau KTP kita rusak. Jadi akhirnya setelah nunggu 1 2 hari kerja, mereka kirim gitu ke rumah, jadi nggak perlu datang antrian, nggak perlu nunggu belangko kalau yang habis gitu. Jadi ya gampang sih waktu itu, pengalaman baik. Terus kalau aku sih mikirnya waktu itu mereka sudah mengimplementasikan nilai-nilai adaptif ya. Jadi kunci keberhasilannya mereka adalah digitalisasi. Terus ini juga merupakan salah satu nilai berakhlak. Jadi beradaptif agar terus mengupayakan sistem dan teknologi informasi terbaru gitu di sistem mereka. Betul sih Lan, kalau dari pengalamanmu,
Aku ngelihatnya kayak birokrasi yang nggak perlu tuh udah nggak ada lagi gitu loh. Apalagi antri lah, desak-desakan lah. Apalagi kita masih harus kerja kan, kita harus ngambil cuti tuh kalau ngurusin kayak gitu tuh. Jadi adanya digitalisasi tadi itu benar-benar ngebantu untuk orang yang benar-benar perlu tuh untuk ganti KTP. Benar banget. Itu juga poinnya kayaknya dari seluruh data kependudukan itu sudah terpusat gitu database-nya. Jadi sangat memudahkan masyarakat seperti kita nggak perlu bolak-balik bawa dokumen fisik, nggak perlu harus on the spot ngambil hard copy-nya seperti KTP-nya karena udah langsung diantar. Dan sistem ini sebenarnya bisa juga nih diterapkan di Kemlu, di Kementerian Luar Negeri ataupun di perwakilan RI. Karena kalau misalnya ada sistem online, kemudian pelayanan kita lebih menjangkau seluruh area secara global itu pasti membantu banget sih untuk masyarakat kita, terutama WNI yang ada di luar negeri. Sama sih, itu serupa banget sama pengalaman aku dengan ngurus SKCK ya. Benar-benar semuanya diurusin dengan online dan benar-benar antrean itu hanya untuk menunggu SKCK selesai dibuat tanpa perlu menunggu proses administrasi yang lainnya. Hmm, bener banget nih. Jadi sama ya sistemnya udah pada online, kemudian udah tinggal milih jadwal. Terus dari sini juga inovasinya dan aplikasinya itu user friendly banget dan itu pastinya membantu nggak hanya buat Gen Z seperti kita, tapi untuk milenial dan mungkin para orang tua juga bisa lebih mudah untuk menjangkau dan mengakses urusan administrasi seperti ini sih. Iya betul banget. Jadi walaupun ramai ngantri gitu, tapi kita datang cuman buat nunggu selesai jadinya aja. Sama kayak kemarin aku terakhir ngurus SKCK juga nggak perlu waktu lama gitu untuk nunggu selesai SKCK-nya. Ya, sayangnya itu belum terjadi ya dalam kasus aku itu sangat patut disayangkan. Padahal kalau kita menerapkan digitalisasi dan smart governance ini, praktek-praktek yang mungkin rasanya sepele seperti kita harus ngasih 20, 50 gitu untuk mengurus dokumen yang rutin itu sebetulnya sudah zamannya untuk ditinggalkan ya. Iya nih, sayang banget ya Gia masih ada yang nggak enak kayak gitu. Padahal kalau kita bisa bayangin ya, perbaikan tuh bisa dibikin digital aja kalau misalnya ada yang kehilangan. Kita udah punya aplikasi Presisi Polri tuh. Bikin SIM udah bisa digital. Perpanjangan SIM juga udah bisa digital. Kenapa kalau ngurus soal kehilangan nggak juga gitu? Kan bagus banget tuh aplikasinya. Nah, bener banget. Selain itu juga digitalisasi itu sebenarnya dapat membuat kita untuk menghindari bad practice itu seperti bayar-bayar saham tempel dan lain sebagainya. Dan juga ini tuh membantu banget sebenarnya, seperti yang aku bilang tadi, buat mempersingkat tahapan-tahapan pengurusan dokumen. Benar-benar. Tapi walaupun adanya sistem digital, tapi kadang di beberapa instansi itu ada yang namanya server down dan itu juga salah satu pengalaman yang aku rasakan. Tapi instansi tersebut juga harus ada tanggung jawab dong, harus bisa ngasih solusi. Iya, kalau menurut aku itu seharusnya komunikasi ini diperbaiki ya. Apalagi zaman sekarang. Kalau komunikasi itu kan bisa melalui media sosial. Masa instansi pemerintah sekarang udah nggak bisa komunikasi lewat akun media sosial yang terverifikasi yang resmi, yang centang biru. Setuju sih. Dan menurut aku juga selain itu, untuk menghindari bad practice lainnya, sebenarnya kita juga bisa melakukan tindakan yang kita lakukan sendiri atau secara individu gitu. Nah, sebagai ASN, aku tuh belajar untuk kayak kita selalu memilih jalur-jalur yang resmi, biar kita nggak tergoda untuk memilih jalur-jalur yang ibaratnya singkat atau fast track gitu ya ibaratnya. Bener banget nih HSK. Ngomong-ngomongin balik lagi ke Smart ASN ya. Di pengalamanku bantuin ibu perpanjang SIM tuh bagus banget sih digitalisasi dan inovasi dalam kecepatan layanan. Karena setelah aku pakai tuh aplikasi buat memperpanjang SIM anti nge-lag bro, lancar, bener-bener kayak sat 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 SIM-nya keluar. Iya, dan kalau bicara SIM kan kita sering kali dengar tentang pungli atau sebagainya kan. Sebetulnya ini sudah ada solusinya sih, yaitu dengan pembayaran biaya administrasi secara cashless, kan? Kalau kalau duitnya tidak berpindah tangan langsung, kalau dia harus melalui suatu rekening, kan itu ada rantai pertanggungjawabannya. Jadi
kita bisa memastikan bahwa duit yang kita berikan untuk biaya administrasi itu memang masuk ke tangan negara. Betul, apalagi waktu aku kemarin sempat juga perpanjang SIM, bisa pilih foto sendiri tuh, jadi bisa pilih foto yang cakep biar SIM-nya bagus. Itu sih. Oke, betul banget nih. Thank you ya teman-teman sharingnya. Tadi eh padahal cuma pengen cerita aja. Aku habis bantuin ibuku bikin SIM. Ternyata ada cerita lain dari teman ya. Jadi mungkin sebagai ASN kita ke depannya profesionalisme dan smart ASN itu bisa menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari diri kita masing-masing.